Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan berkah dalam. Berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara, Sabtu 8 November tahun 2025. Malam ini saya mengambil tema Siapa Tuan di Perahu, yang diinspirasikan dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang nelayan muda dari pesisir utara Jepara. Ia terkenal sebagai nelayan yang tangkas dan rajin. Setiap hari ia melaut dengan perahu tua warisan ayahnya. Hasilnya selalu melimpah, dan ia berhasil menabung uang cukup banyak. Mimpinya sederhana, membeli perahu baru yang lebih besar dan mesin yang lebih canggih. Dengan perahu baru, ia yakin ia bisa menangkap lebih banyak ikan dan menjadi kaya raya. Uangnya terkumpul, tabungannya semakin tebal. Namun, semakin kaya, hatinya semakin cemas. Ia takut uangnya hilang, takut hasil tangkapannya berkurang, takut ada orang yang iri padanya. Ia mulai jarang bergaul dengan nelayan-nelayan lain. Ia lebih sering menghitung uangnya di rumah daripada menikmati senja di pantai bersama teman-temannya. Harta yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi tuan yang mengikatnya. Suatu malam, badai besar datang tanpa diduga. Angin bertiup kencang, ombak menggulung tinggi. Perahu lamanya yang biasanya setia terasa sangat rentan. Di tengah kepanikan, ia melihat lampu dari mercusuar kecil di ujung tanjung. Cahaya itu terus berkedip, stabil dan tegas. Tidak peduli sebesar apa badai mengamuk. Cahaya itulah yang menjadi satu-satunya penuntunnya. Akhirnya, ia berhasil selamat. Saat berlabuh dengan selamat, ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia mengejar harta seperti mengejar ombak di laut lepas yang tak pernah berujung. Ia lupa bahwa di tengah lautan kehidupan yang tak menentu, yang paling ia butuhkan bukanlah perahu paling canggih atau uang paling banyak, melainkan sebuah cahaya penuntun yang tetap bisa diandalkan. Cahaya itu adalah imannya, hubungannya dengan Tuhan, dan kasih kepada sesama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah nelayan tadi dapat memberikan gambaran kepada kita semua apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, terutama di dalam Injil Lukas hari ini. Yesus berkata, buatlah bagimu teman-teman dengan memakai mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak ada lagi, teman-temanmu itu menyambut kamu di tempat-tempat kediaman kekal. Mamon atau harta duniawi disebut tidak jujur, bukan karena kita harus mendapatkannya dengan curang, melainkan karena sifatnya yang fana, menipu, dan seringkali membuat kita lupa pada harta yang sejati, yaitu harta surgawi. Yesus tidak mengutuk harta, tetapi ia memberi kita hikmah bagaimana menggunakannya. Harta duniawi itu seperti perahu nelayan tadi. Ia adalah alat untuk menyeberangi lautan kehidupan, bukan tujuan akhirnya. Kemudian Yesus melanjutkan dalam ayat berikutnya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan sedang menguji kita. Dapatkah kita dipercaya mengelola harta, waktu, dan talenta yang sifatnya sementara ini? Jika kita bisa menggunakannya dengan bijaksana untuk menolong sesama, untuk membangun gereja, untuk berbagi kasih, maka kita sedang membuat teman-teman
yang akan menyambut kita di surga. Kita sedang menunjukkan bahwa kita layak dipercayakan dengan harta yang sejati. Puncak dari ajaran ini adalah kalimat yang sangat tajam. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Pertanyaan fundamental bagi kita semua. Siapa Tuhan sebenarnya yang kita layani dalam hidup ini? Apakah Tuhan sumber segala kebaikan, ataukah Mammon, yaitu godaan harta, popularitas, dan kekuasaan duniawi? Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja kita memiliki nama pelindung Stella Maris, bintang laut. Nama paroki kita sendiri pun sudah memberikan kita sebuah petunjuk. Di laut yang gelap dan badai yang dahsyat, apa yang menjadi penuntun para pelaut? Sebuah bintang di langit yang terang benderang. Bintang itu tidak bergerak, tidak goyah, dan selalu bisa diandalkan. Inilah panggilan hidup kita. Kita hidup di dunia yang seringkali seperti lautan yang bergelora. Kita dihadapkan pada berbagai pilihan, mengejar kekayaan material atau membangun kasih yang abadi, mengumpulkan harta untuk diri sendiri atau membagikannya untuk kepentingan bersama. Permenungan bagi kita yang pertama, bagaimana kita menggunakan Mammon kita. Uang dari hasil jerih payah kita, dari hasil ukiran kayu jepara, dari hasil melaut, dari pekerjaan kita sehari-hari. Apakah hanya untuk memuaskan keinginan pribadi atau kita juga menggunakannya untuk membuat teman-teman? Misalnya, dengan menyisihkan sebagian untuk membantu umat yang sakit, mendukung kegiatan paroki, atau memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ini adalah cara kita mengubah harta fana menjadi investasi kekal. Yang kedua, siapa bintang penuntun kita? Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi, kekhawatiran tentang masa depan, atau godaan untuk berlaku curang demi keuntungan, kemana kita menatap? Apakah kita menatap ke bawah, menghitung kerugian materi, atau kita menatap ke atas, kepada Yesus Kristus dan Bunda Maria, Stella Maris, yang cahayanya mampu menuntun kita melewati badai kehidupan? Mari kita jadikan malam ini sebagai momen untuk memeriksa hati nurani kita. Siapa Tuhan yang kita layani hari ini? Mari kita memilih Tuhan. Mari kita gunakan segala harta dan karunia yang diberikannya, bukan untuk menjadi hamba harta, tetapi untuk menjadi hamba yang setia baginya dan bagi sesama. Sehingga ketika tiba saatnya, kita akan disambut bukan oleh kehampaan harta duniawi, melainkan oleh sukacita abadi di rumah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat beristirahat, berkah dalam.